Tepat ketika Kekaisaran Tiandou bergegas keluar dari camp dan bersiap untuk bertarung dengan Kekaisaran Wushen, Tang San dan teman-temannya akhirnya kembali ke masa lalu. Pada awalnya, setelah dia mengalahkan Millennium Snow, dia hanya menunda beberapa jam untuk membantu mitranya menyelesaikan penyerapan cincin jiwa mereka. Setelah tinggal sebentar di Pulau Mutiara Ungu, mereka berangkat bersama semua orang dan dengan cepat kembali. Karena Qian Shuang Snow terluka oleh Tang San, ada penundaan di jalan. Setelah kembali ke Jialing Pass, ia beristirahat selama 1 malam dan menyesuaikan keadaannya semalam. Ini membuat Tang San muncul di medan perang pada waktu yang tepat. Kekuatan Tang San dari Dewa Laut tiba-tiba muncul di atas pasukan Kekaisaran Tiandou. Salju berusia ribuan tahun secara alami tenggelam, dan kepalan tangan terkepal. Kekaisaran Tiandou benar-benar berbeda. Melihat bahwa Tang San dan 6 orang asing lainnya kembali, longsoran kebahagiaan yang duduk di atas kuda hampir pingsan. Lebih dari sekali ia berdoa agar Tang San dapat kembali tepat waktu. Ketika adegan ini benar-benar terjadi, kebahagiaan yang memenuhi hatinya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bahkan beberapa orang gila yang suka tiba-tiba mengambil putranya sendiri. Jian yang berteriak, "Dewa Laut akan datang, hiduplah Raja Biru." Teriakannya tiba-tiba membangkitkan tentara kerajaan Tiandou yang agak bingung karena Tang San. Mereka mungkin bingung karena Tang San mengenakan Dewi Dewa Laut, tetapi Trisula Dewa Laut di tangan Tang San tidak bisa dipalsukan. Melihat bahwa Tang San mengangkat Trident of the Sea God, seluruh tubuh meledak dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan daripada sebelumnya, dan atmosfer kuat yang dilepaskan oleh kerajaan Poseidon yang mempesona tiba-tiba memenuhi mata para prajurit Kekaisaran Tiandou. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa Yang Mulia menyebut Raja Naga Biru sebagai Dewa Laut, tetapi mereka benar-benar percaya bahwa dengan kepemimpinan Raja Naga Biru, mereka akan mengalahkan Kekaisaran Wuhun. Longsoran itu meneriakkan kata yang berumur panjang, dan itu tidak diragukan lagi ditempatkan pada posisi berada di posisi yang sama seperti dirinya, dan bahkan di atasnya. Ini pada awalnya tidak masuk akal, tetapi kemunculan Tang San dapat dikatakan sebagai pendahulu untuk mengubah gelombang lagi. Bersamanya, seluruh juta kerajaan Kekaisaran Tiandou memiliki tulang punggung hati. Bersamanya, perang ini bukan lagi bunuh diri, tetapi saat yang tepat untuk mencemarkan nama baik musuh. Tang Yan dengan penuh semangat mengangkat tinjunya dan menatap putranya di udara. Hatinya penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Ya Tuhan, putranya akhirnya menyelesaikan warisan Poseidon dan kembali pada saat yang paling kritis ini. Kegembiraan sang master bahkan melampaui Tang Yan. Tang San dilatih olehnya. Dia mengajarkan semua pengetahuannya kepada Tang San. Pada saat ini, Tang San akhirnya berhasil menembus penghalang 100 tingkat dan melepaskan kekuatan besar. Di udara, sang master tidak bisa tidak merasa campur aduk. Dia berteriak dalam hatinya, "Ayah, kakek, jika Anda masih hidup. Saya bukan orang buangan. Saya tidak kehilangan muka untuk keluarga listrik Tyrannosaurus biru. Bahkan jika seni bela diri saya bermutasi, tetapi saya telah membudidayakan dewa. Meskipun ini di medan perang, mata tuannya masih menitikkan air mata kegembiraan, ia telah menunggu kedatangan hari ini. Dan ketika hari ini benar-benar datang, dan pada saat yang kritis seperti itu, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan batinnya. Hidupnya dapat dikatakan sebagai kehidupan yang sangat tragis, betapa sulitnya untuk dapat pergi hari ini. Pada saat ini, melihat Tang San tingkat dewa, semua kesedihan di hati tuan telah berubah menjadi tidak ada, dan murid Tang San dibudidayakan, yang merupakan kebanggaan hidupnya. Laut, Dewa, Wan, Tahun. Biru, Wang, Wan, Tahun. Tang Jiajun di Aula Utama Litang, Mintang, Yutang, Farmasi, dipimpin oleh utama saya mengikuti longsoran salju dan berteriak. Kemudian, teriakan Phoenix itu seperti tanah longsor dan tsunami, yang diingat dalam pasukan Kekaisaran Tiandou. Kengerian wajah yang tak tertandingi membuat wajah 6 persembahan utama di sisi yang berlawanan dari Jialing Guancheng berubah warna pada saat yang sama. Perang ini belum dimulai, dan momentum para prajurit di kedua belah pihak sudah merupakan dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka puncak seperti itu, mereka akan bersalah atas situasi ini. Lagi pula, tenaga manusia terbatas, bahkan jika itu adalah gelar, jangan berani mengatakan saya bisa bersaing dengan jutaan pasukan. Paling-paling, Anda bisa mundur. Tapi ini perang, Jialing Wan adalah level paling penting dari Kekaisaran Wuhun. Bagaimana mereka bisa mundur? 6 persembahan asli penuh percaya diri karena kembalinya salju milenium, dan mereka siap untuk menyambut kemenangan. Namun, hari ini mereka tidak hanya menonton jutaan pria kuat dari Kekaisaran Tiandou, tetapi juga terbang di udara. Seluruh tubuh memancarkan Tang San, yang membuat mereka bergidik. Saya tidak melihatnya di bulan Januari.
Perasaan Tang terhadap buaya emas benar-benar berbeda. Sebelum Januari, buaya emas terkejut melihat wajah Tang Sanshi, tetapi ia masih tidak mengerti mengapa Bibi Dong kalah dari seorang anak muda yang mencapai level ke-95. Terutama ketika Tang San dan pertarungannya, kekuatannya sendiri telah dikonsumsi lebih dari setengah, dan itu tidak berbahaya bagi buaya emas. Namun, hari ini, setelah bulan Januari, selamat tinggal untuk Tang San, perasaan buaya emas telah menjadi horor, karena Tang San memberinya perasaan yang sama sekali tak terduga, seperti salju milenial di sekitarnya. Suasana tak terbatas dan kuat menyelimuti pasukan kerajaan surgawi, seperti sentuhan akhir, dan, dengan penampilannya, moral seluruh kekaisaran Tiandou disublimasikan ke tingkat lain, dan itu menindas. Jialing Guan agak hancur. Nona, dia... Bu buaya emas ragu-ragu. Wajah Qian Sui telah kembali tenang, meskipun di dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa Tang San akan bertemu di medan perang ini. Tetapi ketika Tang San Zeng muncul berlawanan, hatinya tidak bisa tenang. Kamu tidak salah baca, Tang San juga menyelesaikan warisan para dewa. Alasan mengapa aku datang terlambat adalah karena aku mengejarnya. Sayangnya, aku tidak berhasil. Lagi pula, aku membiarkannya menyelesaikan warisan. Dia mewariskannya. Ini adalah kekuatan Dewa Laut. Yang kedua adalah mempersembahkan, memberikanku perintah, kembali ke kota, menutup pintu. Pada saat yang sama, memobilisasi semua penguasa jiwa kekaisaran untuk naik ke kota, tetap berpegang pada Jialing Pass, dan tidak boleh membiarkan hari itu melawan kekaisaran lebih dari sebuah kolam. Tanpa menunggu pembukaan yang kedua, 3 persembahan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Nona, kali ini penarikan tentara, saya khawatir itu tidak pantas. Militer kita memiliki moral yang rendah, tidak ada perang, bagaimana kita bisa melawan ini? Ribuan salju mendengus, dan 3 persembahan hanya merasakan hati yang kencang, seolah-olah jantung terjepit oleh tangan besar yang tak terlihat, dan 2 langkah diambil dalam mencekik. Wajahnya juga berubah warna. Jika kamu tidak menarik pasukanmu, cara apa yang lebih baik kamu bisa gagal? Di hadapan Kekaisaran Tiandou, ada jutaan pahlawan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memimpin kita kekurang dari 1/6 dari kekuatan pihak lain untuk melawan serangan mereka di medan perang frontal? Hanya menempel pada Jialing Guan, kita punya kesempatan. Dengan Tang San, serangan dan pertahanan di medan perang hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. 2 penyembah buaya emas, Doroi mengambil napas dalam-dalam dan menetapkan pikiran mereka. Wanita itu berkata ya, kita hanya bisa menahan dampak dari pasukan 10.000 kuat Kekaisaran Tiandou dengan kekokohan Jialing Guan. Mereka tidak dekat sebelumnya. Segera penarikan tentara, tarik jembatan gantung. Pertahanan penuh. Nona, Anda dapat dengan aman berurusan dengan Tang Tiga, di sini diserahkan kepada kami. Kemenangan terakhir pertempuran tergantung pada Anda. Ribuan salju dan buaya emas, Doroi saling memandang dan menghela nafas dalam hati. Tentu saja, dia mengerti arti buaya emas, di kedua sisi medan perang, di mana pihak memiliki pembangkit tenaga setingkat dewa, hasil perang akan segera menjadi berbeda. Bahkan jika itu adalah dewa yang terluka, itu dapat sepenuhnya membalikan situasi dalam sekejap, tetapi sulit untuk pergi ke surga jika Anda ingin mengalahkan Tang San. Saya khawatir bahwa pembakaran batu giok adalah hasil terbaik. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal itu dalam hatinya, dan kerajaan seni bela diri rentan terhadap kejutan lain. Melayang ke atas, cahaya keemasan yang mencolok tiba-tiba meletus dari salju, dan dengan perluasan dewa-dewanya, hampir setengah dari langit tertutup oleh kilatan, dan keenam sayap emas menyebar dari belakang. Suara tinggi, ribuan, salju, di, ini. 5 kata sederhana, berteriak keluar dari mulut milenium, benar-benar berbeda. Setiap kata membawa kekuatan malaikatnya yang licik, dan sulit untuk menggunakan 5 kata ini untuk menekan kegembiraan pasukan 1.000.000 tentara kekaisaran surgawi yang 1.000.000 pasukan. Lanjutkan. Pemandangan menakjubkan muncul di depan Jialing Pass, di langit, setengahnya berwarna keemasan, dan separuh lainnya berwarna biru jernih. Kedua warna cahaya masing-masing menempati setengah. Nafas Tuhan terlalu besar di Jialing Pass, yang diselimuti roh milenium salju malaikat, para pembela yang sebelumnya menyia-nyiakan dalam kehangatan roh malaikat, tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan menghasilkan dalam hati mereka perasaan, seolah-olah Jialing Pass yang mereka jaga adalah benteng super yang dilemparkan ke dalam besi dan dilemparkan, tidak pernah rusak. Kehangatan kekuatan malaikat membangkitkan peperangan naluriah mereka, dan darah berangsur-angsur mendidih. Bahkan jika 150.000 pasukan yang lebih rendah dengan cepat ditarik dari Jialing Guan,
itu tidak mempengaruhi momentum pendakian yang dimulai kembali ini. Di sisi lain, tubuh Tangsan bermekaran dengan lingkaran cahaya biru. Di bawah kekuatan magis Dewa Laut, para prajurit Kekaisaran Tiandou hanya merasa bahwa mereka adalah gelombang di lautan badai. Dinding Jialingguan di kejauhan hanyalah sebuah rundown. Puing-puing umumnya tidak dapat menghentikan dampak gelombang turbulen mereka. Kekuatan malaikat, sehingga semangat para pembela Kekaisaran Wushen seperti perisai terkuat. Roh Dewa Laut menjadikan roh pasukan kerajaan Tiandou sebagai tombak paling tajam. Pertempuran belum benar-benar dimulai, dan yang terkuat dari kedua belah pihak, Tangsan dan Qian Qisui sudah mulai mempengaruhi seluruh medan perang. Hanya kekuatan medan level dewa yang bisa memperluas pengaruhnya dengan pikirannya sendiri, dan hanya kekuatan level dewa ini yang benar-benar bisa menjadi komandan pasukan. Boom, bang, bang. Pasukan Kekaisaran Tiandou melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh, kecemerlangan biru di udara juga akan membuat titik ke depan, selalu menutupi bagian atas pasukan. Menutupi mereka ke depan. Cahaya keemasan di udara harus menyusut beberapa poin di bawah penindasan cahaya biru. Di udara, tubuh salju milenium bergetar sedikit, menatap Tangsan, yang bersinar di kejauhan, dan tampak seperti pedang. Dia tahu bahwa setelah beberapa hari ini, Tangsan telah mengambil kendali lebih lanjut dari kekuatan Poseidonnya. Dengan semua kemampuan di atas Tuhan di hadapan para dewa, setelah mewarisi posisi para dewa, dan dalam hal semua orang adalah dewa, mereka juga dengan kuat menekan diri mereka sendiri. Meskipun Qian Suesno telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat menghentikan bidang Tangsan dari menekan dirinya sendiri, menuntunnya untuk melanjutkan pawai kekaisaran. Pada saat ini, kecuali jika dia mau mundur, ruang lingkup bidangnya hari itu hanya akan terus-menerus ditekan. Para prajurit biasa tidak dapat memahami kekuatan para dewa. Cahaya emas yang muncul di sisi Jialingguan akan mengejutkan para prajurit Kekaisaran Tiandou. Tetapi di sisi mereka, cahaya biru yang dilepaskan oleh Tangsan tidak lebih lemah dari lawan. Mereka tidak dapat memahami kekuatan Tuhan, tetapi mereka dapat memahami kekuatan dan kelemahannya. Melihat bahwa cahaya biru yang dikeluarkan oleh Tangsan terus-menerus menindas cahaya keemasan orang lain, pihak lain tidak mungkin. Jelas bahwa Tangsan lebih unggul. Di bawah keadaan ini, momentum tentara Kekaisaran Tiandou tiba-tiba menjadi lebih kuat. Terus-menerus meneriaki Dewa Laut, Raja Naga Biru. Poseidon asli menjadi dewa berdasarkan makhluk-makhluk di laut. Pada saat ini, meskipun Tangsan tidak mampu memikul begitu banyak kepercayaan dari makhluk-makhluk laut, sebagai Dewa Laut, ia memainkan peran kepercayaan yang hampir gila terhadap pasukan jutaan orang. Selanjutnya, pikirannya tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kedua pihak semakin dekat, salju milenium yang sudah tertindas memiliki perasaan sesak napas. Kostum malaikat yang mempesona, Dewi Langit Biru Pekat, Tang Tiga dan ribuan salju, telah menjadi fokus perang ini. Di hadapan tekanan luar biasa yang dibawa oleh Tangsan, Qian Qisui akhirnya tidak bisa tidak mengeluarkan pedang malaikatnya sendiri. Pedang suci itu terangkat tinggi dan menunjuk ke matahari, dan seluruh tubuh penuh dengan kekuatan magis. Lampu merah emas bersinar padanya dari arah matahari. Cahaya yang mencolok tiba-tiba memperlambat laju pasukan Kekaisaran Tiandou untuk sementara waktu. Ladang Tangsan Poseidon juga memblokir nomor itu. Dengan meningkatnya kelipatan, kemajuan telah terhenti. Namun, di sudut Tangsan Zuo, ada senyum tipis. Dalam kasus para dewa dan lapangan, satu pihak memimpin dan membuktikan bahwa pihak lain mengakui kurangnya kekuatannya sendiri. Sangat mendominasi akan menyebabkan benih gagal salju milenium berakar. Dalam perjalanan kembali, Tangsan dengan hati-hati memikirkan berbagai cara yang dapat digunakan Qian Suesno ketika dia bertarung dengan dirinya sendiri lagi. Dia juga memiliki tindakan pencegahan di dalam hatinya. Apakah mudah pergi ke tempat yang sama? Seolah-olah itu adalah janji, Tangsan juga mengangkat trisula sendiri dari Dewa Laut, sementara tubuh milenium diselimuti oleh matahari. Emas dan biru, dua warna cahaya langsung pulih ke tubuh masing-masing, dan pada saat yang sama berubah menjadi dua lingkaran cahaya yang kuat dari langit. Tangsan dan Qian Qisui juga bergegas ke langit. Mereka semua mengerti bahwa pertempuran Tuhan adalah tingkat pertempuran yang lain, tidak pernah dapat dilakukan di depan pasukan manusia. Jika tidak, itu akan menghancurkan kedua belah pihak. Bahkan jika kekuatan Tangsan lebih kuat dari 1000 mil salju, kerusakan Kekaisaran Tiandou lebih rendah daripada Kekaisaran Wuhun. Dalam menghadapi kekuatan teroris yang dihasilkan oleh tabrakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, akan ada puluhan ribu korban. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Karena itu, medan perang mereka tidak di depan Jialing Pass. Itu ada di udara.
Keenam sayap dan 8 sayap mengepak pada saat yang sama. Tangsan dan Milenium Salju telah menembus ketinggian kilometer. Tubuh mereka masih naik, dan segala sesuatu di bawah kaki mereka semakin kecil dan lebih kecil, tetapi mata mereka selalu saling menatap. Perang ini sangat penting bagi satu sama lain. Siapapun yang dapat memenangkan pertempuran ini dapat dikatakan telah meletakkan dasar bagi seluruh perang. 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Tubuh Tangsan dan Qian Suesno telah mendaki hingga ketinggian lebih dari 10.000 meter, dan mereka tidak lagi dapat dilihat dari bawah. Pemandangan para prajurit di kedua sisi benar-benar terhalang oleh awan dan jarak. Ribuan salju dan dingin memandang Tangsan, mencoba menenangkan suasana hatinya yang mengaduk-aduk, dan matanya meledak menjadi pembunuhan yang kuat. Seperti yang diharapkan Tangsan, frustrasi di hatinya telah diperkuat dalam konfrontasi sebelumnya sampai dia menetapkan kematiannya, yang nyaris tidak menekan perasaan itu. Tapi di hadapan Tangsan, selalu ada perasaan bahwa pihak lain tinggi. Tangsan tersenyum ringan, dan di tangan Dewa Laut Trident, ia berkata, "Perang Dunia Pertama hari ini, Anda dan saya akan dibagi. Apakah Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk Kekaisaran Wushen? Bahkan jika Anda dan saya sama, Anda tidak dapat mempengaruhi medan perang di bawah ini. Jialingguan juga akan rusak. Anda seharusnya sudah melihatnya. Teman-teman saya telah meningkatkan ke tingkat judul, dan 2 dari mereka telah menembus ke tingkat 95. Momentum garnisun kerajaan seni bela diri Anda telah dilepaskan. Tidak ada ketegangan dalam perang ini. Ketika Jialingguan rusak, wilayah di belakang Kekaisaran Wuhun adalah kuda, dan setelah Kekaisaran Tiandou dan Kekaisaran Xingluo digabungkan, itu adalah saat Kekaisaran Wuhun meninggal. Jutaan salju mendengus, ketika kamu bertarung, apakah kamu memiliki begitu banyak omong kosong? Tangsan dengan tenang memandang salju, aku hanya ingin memberitahumu, bahkan jika kamu bermaksud untuk pergi bersamaku, itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa melakukannya. Jangan percaya kamu bisa mencobanya. Di mata salju, cahaya keemasan bersinar, kemarahan, penghinaan, dan keengganan, mengilhami kekuatan malaikatnya untuk langsung naik ke puncak. Dengan tubuhnya sebagai pusat, api malaikat kalajengking naik seketika, hingga 100 kaki, dan awan di bawah kaki besar. Panas matahari di tubuhnya meleleh dan menghilang. Bahkan di medan perang di bawah ini, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat sekilas sedikit emas merah di langit. Dalam menghadapi kemarahan hebat di ribuan salju, Tangsan tidak melakukan apa-apa, tersenyum sedikit. Ini sudah 10.000 meter, semakin dekat ke matahari, semakin cocok bagi Anda untuk menyerap kekuatan matahari. Aku datang. Berkelahi dengan Anda di sini akan memenangkan genggaman Anda. Medan perang ditempatkan di tempat yang paling menguntungkan bagi Anda, sehingga Anda bisa kehilangan keyakinan. Apakah Anda mengatakannya? Kau, pergi, mati, bar. Salju Milenium tidak bisa lagi menahan rangsangan Tangsan. Di belakang 100 kaki matahari benar-benar dinyalakan menjadi pedang malaikat raksasa, turun dari langit, langsung ke Tangsanto udara yang jatuh, terpelintir, sobek, dan bidang malaikat merah keemasan yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan penuh dari pertempuran ini. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Tangsan masih begitu elegan dan tenang, dengan tangan Dewa Laut Trident berdiri di depannya, matanya membeku di jantung Dewa Laut di bawah tepi utama, di belakang Dewa Laut 8 sayap membentang ke tingkat maksimum, cahaya biru seperti gelombang menyebar. Dan matahari di salju Milenium terbakar dengan awan di bawah kaki. Pada saat ini, apakah itu di kaki Tangsan, atau awan putih di kejauhan di belakangnya, semuanya berubah menjadi cahaya biru kecil dan langsung bergabung ke Dewa Lautnya 8 sayap. Ayo, jadilah elemen air yang paling murni. 8 laut Tangsan adalah tombak 8 roh. Kemampuan fagositik dan penyaringan 8 tombak telah berevolusi menjadi kostum malaikat. Di bawah pengaruh Tangsan, efeknya adalah kelipatan geometris. Dalam proses menyerap energi, itu lebih baik daripada 6 sayap malaikat dari Millennium Snow. Ini bukan hanya keunggulan 2 sayap. 8 tombak laba-laba sebagai tulang jiwa eksternal yang berkembang, di hadapan Tangsan Cenggot, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada tulang jiwa kostum Dewa Malaikat, dan selalu terintegrasi dengan Tangsan, dan Qian Qisue kostum malaikat digabungkan dengan tubuh satu persatu dalam proses pewarisan Poseidon. Dalam hal kecocokan, Tangsan juga sepenuhnya di atas angin. Meskipun Dewi Dewa Laut Tangsan adalah kekuatan Dewa Laut untuk mengubah dan menyusup ke tulang jiwa aslinya, tidak seperti gaun Dewa Malaikat yang awalnya merupakan satu set, tetapi kualitas tulang jiwa Tang 3 ini lebih dari selama 100.000 tahun, kualitas keseluruhan secara alami lebih tinggi daripada Dewa Malaikat Milenium.
Keuntungan terbesar Tangsan untuk Milenium Salju adalah bahwa semua yang dia miliki sekarang dapat dikatakan satu persatu, dan Milenium Salju bergantung pada kuil Wuhun, mengandalkan ribuan aliran, lebih banyak kemampuan yang dimiliki. Ambillah. Ini juga mengapa mereka memiliki tingkat yang sama dengan Tuhan. Kekuatan Tangsan dengan kuat menekannya. Kekuatan Qian Shui dalam semua aspek lebih rendah dari alasan sebenarnya Tangsan. Dalam perjalanan kembali, Tangsan menggunakan pikirannya untuk mengintegrasikan berbagai keterampilannya dan benar-benar terintegrasi ke dalam identitas Poseidon. Adapun kata-kata sebelumnya, selain kepercayaan diri, lebih banyak untuk merangsang milenium. Di pikiran, salju berusia 1000 tahun masih kalah dengan Tang Tiga. Cahaya biru menyala, dan di bawah pedang suci malaikat besar itu, tubuh Tangsan terfragmentasi dan berubah menjadi apa-apa. Namun, salju milenium jelas merasa bahwa itu hanya Tang Tiga yang terdiri dari elemen air. Hanya beberapa kilometer jauhnya, Tangsan yang asli dengan anggun melayang di sana, dengan lembut mengepakkan bagian belakang 8 sayap, sama seperti menonton dan mengawasinya. Dia tidak bertarung keras dengan salju milenium, tetapi melancarkan serangannya kali ini. Jika kedua belah pihak mengubah posisi, situasi yang sama tidak mungkin. Setelah tubuhnya dikunci oleh para dewa Tangsan, pasti sulit untuk bertarung dengan Tangsan, dan mustahil untuk menghindar. Tapi Tangsan berbeda. Pikiran Tangsan ada di atasnya. Pada saat serangannya, dia secara paksa memotong kunci dewa-dewa dan kemudian menggunakan elemen air yang diserap dari awan untuk menenangkan tubuhnya. Avatar eksternal berada di luar jangkauan serangan Millennium Snow. Tangsan berusaha membuktikan kepadanya bahwa semua aspek kekuatannya lebih kuat darinya, dan dia terus-menerus merangsang hatinya yang sudah gagal. Apakah kamu takut? Qian Qisue tampak marah pada Tangsan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini, dia melihat Tangsan lagi. Emosinya tidak bisa tenang. Tangsan tiba-tiba mengubah wajahnya dan menjadi sangat mendominasi. Napas yang keras tiba-tiba muncul dari capung birunya yang jernih. Takut? Kosakata ini seharusnya hanya muncul di hatimu. Angkat aku. Dari yang sebelumnya tenang dan elegan, hingga tiran-tiran gila saat ini, perubahan temperamen Tangsan membuat salju Qian Shui sangat tidak nyaman. Pada saat ini, cahaya biru kecoa tiba-tiba meledak dari Tangsan, dan aku melihatnya bergoyang. Seluruh orang telah menjadi 100 meter. Trisula Poseidon juga melejit, membuat yang paling sederhana dan langsung, tetapi ini adalah aksi melempar yang sangat kuat. Trisulanya dari Dewa Laut telah berubah menjadi aliran biru, seperti meteor, mendesing menuju milenium. Pada saat Trisula Poseidon meletus, semua pancaran yang muncul di Tangsan, termasuk energi yang tubuhnya bengkak dan mengembang, sepenuhnya terintegrasi ke dalam Trisula Poseidon. Di mata milenium, ketika capung terbang keluar dari tangan Tangsan, langit tampaknya telah dipotong menjadi 2 bagian olehnya. Bahkan tubuh Tangsan menjadi normal kembali setelah terbang keluar. Itu benar, ini adalah bentuk ketiga dari zaman keemasan Dewa Laut ke-13, dan itu tidak akan pernah kembali. Ini adalah versi lengkap, dan yang asli hilang. Mata Tangsan, seperti safir, menyerah pada salju yang berusia ribuan tahun, dan para dewa licik langsung berkumpul, tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari milenium, memaksanya untuk berjuang keras. Pada saat ini, Qian Shui Snow segera menyadari bahwa dia tertipu. Semua pesan sampah sebelumnya di Tangsan adalah untuk menciptakan suasana dan menyebabkan tertipu. Pada saat ini, dia baru saja meluncurkan pukulan penuh, meskipun kekuatan ilahinya sendiri cepat pulih dari berbicara dengan Tangsan. Tetapi bagaimanapun, dia masih tidak dapat kembali ke puncak. Serangan oleh Tangsan jelas merupakan serangan yang selesai dan sepenuhnya meletus. Di bawah keadaan itu, para hakim diadili. Namun, salju milenium tahu bahwa ia tertipu, tetapi tidak mungkin, hanya sulit untuk mengambil serangan ini. Pedang suci malaikat keluar dari tangan dan melayang di depan salju milenium. Tangannya yang seperti kilat muncul, dan masing-masing membanting 3 kali di depan mereka. 6 titik cahaya keemasan memancarkan cahaya keemasan yang kuat di udara. Pada saat yang sama, ribuan pada hari salju, ke-6 set dewa masing-masing mengenakan sepotong cahaya keemasan, dan sebuah bintang berujung 6 emas dikumpulkan di belakang pedang malaikat. Tiba-tiba, dengan ribuan salju sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekelilingnya menjadi ilusi. Pedang malaikat dibagi menjadi 6, dan pedang 6 tangan saling bersilangan, dan kemudian diputar dalam sekejap untuk mengembun menjadi kerucut energi emas. Pada saat semua ini baru saja selesai, Trisula Tangsan Poseidon telah tiba. Raungan yang tak tertandingi terdengar dalam sekejap,
dan ribuan salju mengguncang seluruh tubuh. Kostum malaikat menjadi sangat menyilaukan sehingga mereka bisa melihat dengan jelas bahwa kabut emas yang dilepaskan darinya seperti banjir. Dan itu tampaknya energi serangan dari Trident of Poseidon disebabkan oleh tekanan serangan. Pada saat yang sama, dia membuat pedang suci dalam rotasi keras hari itu dan pedang utama Poseidon Trident mengeluarkan serangkaian Mars yang memelototi. Di udara, itu seperti kembang api emas meledak, dan dengan putaran udara, cahaya keemasan ini menyebar lebih dari 1 mil persegi. Sama seperti Qian Xiaosui berpikir bahwa itu telah memblokir serangan Tang. Ketika kekuatan serangan Dewa Laut Trident telah dilepaskan, kejutan energi mengerikan datang 2 kali. Cahaya biru yang baru saja melemah beberapa poin tiba-tiba menjadi lebih kuat, hampir menghancurkan penghalang pertahanan yang menjadikannya pedang suci hari itu. Apa yang sedang terjadi? Ribuan salju terkejut. Pada awalnya ia berencana untuk mengambil keuntungan dari melemahnya serangan pada Trident of Poseidon. Sebelum Tang Tiga mencabutnya, ia mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan antara para dewa Tangsan dan Trisula Poseidon. Setelah saya menjadi dewa, saya memenangkan artefak ini dengan pertempuran pertama Tangsan. Tanpa senjata, kekuatan Tangsan akan berkurang setidaknya 30%, dan peluang memenangkan pertempuran ini akan meningkat secara dramatis. Tapi siapa tahu, energi yang terkandung dalam Trident of Poseidon sangat besar, dalam hal ini, masih bisa mengerahkan kekuatan kedua. Sebagai dewa malaikat, salju tidak diketahui Poseidon. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terkejut. Jenis kekuatan yang menakjubkan ini adalah karakteristik dari kekuatan ilahi Dewa Laut. Dikatakan bahwa gelombang kerusuhan telah meningkat berulang kali, dan tumpang tindih tidak ada habisnya. Versi lengkap ini hilang sebagai keterampilan serang tunggal yang kuat, dan apakah ini mudah berakhir? Bagaimana mungkin Tangsan memberi Qian Qiansui kesempatan lain untuk memenangkan Trisula sendiri? Jangan berani mengabaikan, roh-roh salju Qiansui, pergi keluar semua untuk berurusan dengan satu demi satu. Energi yang pecah pada Trisula Dewa Laut di Tangsan, kekuatan yang terakhir belum sepenuhnya hilang, dan kekuatan kedua sudah meningkat, berturut-turut 9 lapisan, bertumpukan pada lapisan. Ketika kekuatan terakhir pecah, tubuh milenium salju telah diguncang oleh kekuatan mengerikan para dewa, terbang langsung beberapa kilometer jauhnya. Trisula Poseidon juga membuat lengkungan besar di udara dan kembali ke tangan Tangsan. Ribuan salju di udara, menggigit giginya dengan keras, dipaksa menelan sedikit darah di mulut. Dia hanya merasa bahwa kostum malaikat di tubuhnya berderit. Tampaknya karena tekanan terlalu banyak, dewa malaikat energi yang terpasang juga menunjukkan fluktuasi yang kuat. Pedang malaikat terus-menerus membuat jangkrik. Tangsan mendapatkan kembali Trisula Poseidon, tetapi dia sedikit mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengejar, tetapi serangan sebelumnya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia membutuhkan waktu untuk melawan dan bergegas untuk mengejarnya. Yusue, di bawah serangan balik lawan, dia tidak akan pernah merasa baik. Kuasa malaikat Allah lebih kuat dari yang dia bayangkan. Awalnya, Tangsan berencana bahwa bahkan jika itu tidak mungkin mengenai milenium salju, setidaknya akan menghancurkan bagian dari kostum malaikatnya. Tapi sekarang tampaknya bahkan pedang malaikat, yang bertabrakan secara langsung, tidak memiliki bekas luka. Faktanya, Tangsan juga banyak berpikir. Serangannya tidak terlalu kuat, tetapi respon dari Qiansui Snow sangat sukses. Tangsan bukan hanya pedang suci malaikat. Dia datang ke Poseidon Trident sebelumnya. Pada saat sebelum salju berusia 1000 tahun, Qiansui memperkenalkan energi bagian lain dari dewa malaikatnya ke dalam pedang suci malaikat. Ini setara dengan tabrakan dengan kostum malaikat pada saat yang sama. Hancur. Ini bisa menjadi energi yang mengerikan untuk menyebabkan malaikat menjadi longgar. Boom! Kobaran api merah emas yang mencolok tiba-tiba meledak dari salju yang menghancurkan, dan Tangsan tiba-tiba merasa bahwa matahari di udara tiba-tiba membesar, dan tubuh di antara salju milenial dan matahari berwarna merah balok emas terhubung bersama. Milenial Snow mengambil pedang malaikatnya sendiri, dan ketika dia menstabilkan tubuhnya, penampilannya telah berubah. Di mata, malaikat-malaikat yang belum pernah melihatnya di Tangsan, yang adalah juru bicara cahaya suci, dipenuhi dengan nafas kematian. Kedua belah pihak tidak tergesa-gesa. Tangan kanan Tangsan berayun, dan Trisula Poseidon menarik halo di udara. Sebuah bintang berujung 7 yang aneh dan ilusi muncul di kakinya, dan segi 8 Poseidon di belakangnya juga menjadi transparan. Ini sepenuhnya terbuka dan diperbaiki, seperti safir. Aura kaki mekar dan menyebar ke arah belakang Tang. Dalam ketidakjelasan, udara di udara benar-benar mengingat suara ombak yang bersiul. Tampaknya ada gelombang besar satu demi satu ke tubuh Tangsan. Di bawah pengaruh cahaya biru ini, dari belakang Tangsan, sebuah titik cahaya biru mulai muncul. Pada setiap saat,
Cahaya biru ini meningkat dalam kelipatan geometris dan berkumpul menjadi semburan biru, menghadap ke belakang Tangsan. Poseidon mengepak. Pemandangan itu terlihat seperti gelombang badai yang benar-benar muncul di udara.